wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dan mukarramun para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah dalam segala tingkatannya, baik sipil maupun dari kalangan Polri dan TNI. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikaruniai istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Sahibul Bait, Bapak Haji Awal Rugaya sekeluarga, juga kedua orang tua beliau, keluarga besar beliau, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah jaga keselamatan dunia akhiratnya, Allah berikan kepada mereka kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di perkumpulan yang mulia, duduk bersama orang-orang mulia dengan kegiatan dan niat yang mulia. Mudah-mudahan ini sebuah tanda bahwa Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dunia akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sebelum pembacaan burdah ada sambutan dari Bapak Kepala Desa mengingatkan kita bahwa kita sekarang masuk tahun politik. Biasanya di tahun politik banyak orang yang berselisih. Mudah-mudahan sekarang tidak terjadi. Amin. Saya jadi teringat dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا. Berpegang teguhlah Anda semua dengan tali Allah Subhanahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh, untuk pegangan sekencang-kencangnya dengan talinya Allah. Pertanyaannya, talinya Allah itu di mana? Apa ada tali turun dari langit? Yang dimaksud dengan tali Allah adalah agama Allah Subhanahu. Allah membahasakan agama dengan tali karena tali itu kan fungsinya menyambungkan sesuatu dengan sesuatu, mengikat sesuatu dengan sesuatu. Agama Islam menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu. Agama Islam mengikat kita dengan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya pegang teguh agama.
Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikuti Rasul. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, taat kepada Allah, pasti dijamin kita selamat, sukses, bahagia dunia. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh dengan agama, selamat dunia. Akan tetapi berpegang teguh dengan agama ini butuh ilmu. Butuh apa? Ilmu. Orang ibadah tanpa didasari ilmu, ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan barang siapa yang melakukan amal soleh tanpa ilmu, maka yang merusak amalnya lebih banyak daripada yang menjaganya. Yang merusak amalnya lebih banyak daripada yang menjaga. Contoh maaf Bapak Ibu, ada satu cerita, dan ini cerita di kitab. Saya lihat di kitab Al-Fawaidul Muhtamah. Dulu ada seorang ulama melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, sang syekh tadi masuk ke hutan. Di tengah hutan, syekh tersebut melihat ada rumah gubuk. Wah, gubuk ya? Ini bahasanya apa sih? Enggak, ngomongnya Sunda apa Jawa apa bahasa Indonesia? Sang syekh tadi melihat di tengah hutan ada gubuk. Akhirnya dideketin, ternyata di gubuk tadi ada orang hidup sendirian di dalam. Syekh tersebut penasaran, ini orang ngapain hidup di tengah hutan? Maaf, ini bukan cerita Tarzan, ini cerita ulama. Akhirnya ditanya orang tadi, kamu ngapain hidup sendirian di tengah hutan? Orang tadi menjawab, saya kalau hidup rame-rame bersama manusia, saya takut keberadaan saya ganggu mereka, dan saya takut tidak bisa menjaga diri dari dosa. Mulia apa? Rela hidup di tengah hutan karena takut ganggu manusia. Rela hidup di tengah hutan karena menjaga diri dari dosa. Kira-kira kita suruh hidup di tengah hutan 5 jam aja, mau kan? Gak punya dosa kita hidup di hutan. Dia orang rela hidup di tengah hutan demi menghindar dosa, demi tidak mengganggu manusia. Luar biasa. Syekh tersebut pun terheran-heran, itu orang luar biasa, istimewa. Nah, ketika syekh tersebut duduk di rumahnya, maaf ini, dia melihat ada seekor kedelai. Ini kecapet. Ada seekor keledai. Ada seekor keledai betina. Syekhnya penasaran, tanya akhirnya sama orang yang hidup di tengah hutan, kamu ngapain punya keledai betina? Maaf, orang tadi menjawab, saya kan hidup sendirian di tengah hutan. Jadi kalau syahwat saya memuncak, saya lampiaskan sama keledai. Teriak syekhnya tadi, astagfirullahaladzim. Jadi engkau menghindari dosa dengan manusia, tapi setiap hari melakukan dosa dengan keledai. Orang tadi bingung, memangnya hubungan sama keledai dosa itu termasuk zina. Kenapa bisa terjadi? Karena dia ibadah tanpa ilmu. Jadi kalau kita memang pengen selamat dunia akhirat, ya cari ilmu, karena ilmu yang akan mengikat kita dengan agama yang akan mengikat kita dengan keselamatan dunia. Sampai kapan kita mencari ilmu? Sampai kita mati. Kalau kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita panjang umur, husnul khotimah. Setelah kita meninggal dunia, baru kewajiban mencari ilmu lepas dari kita. Selama masih hidup, wajib mencari. Kalau ada orang ngomong jawab, saya udah gak nyambung nyari ilmu. Coba ditunjukin duit 100.000, tanya ini duit berapa? Dia jawab 100.000, berarti masih nyambung. Berarti masih, kalau masih nyambung berarti wajib cari. Tapi kalau ditanya ini duit berapa? Saya nggak tahu, udah gak wajib cari.
perintah Allah, kita berpegang teguh dengan agama. Setelah Allah memerintahkan kita berpegang teguh dengan agama, Allah berfirman, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jangan sampai pecah belah. Kalau kita ngaku Muslim, kita ngaku cinta Nabi Muhammad, maka kita harus menjaga persatuan dengan semua umat manusia. Karena itu perintah Allah Subhanahu. Berselisih, beda pendapat wajar, tapi pecah ini yang nggak boleh. Apalagi musim pilpres, tahun politik, namanya hidup di negara demokrasi, beda pilihan silakan. Tapi yang berbeda pilihannya dengan kita, jangan dicaci. Yang beda pilihannya dengan kita, jangan dihina. Karena beda pilihan, putus silaturahmi ini yang tidak boleh. Beda pilihan, tetap bersatu. Perintah Allah Subhanahu. Kemudian Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai umat manusia, setelah berpegang teguh dengan agama, menjaga persatuan, ingat selalu nikmat Allah Subhanahu. Jangan sampai kita lupa nikmat. Kalau kita suruh ngitung nikmat, gak mungkin mampu, tapi disuruhnya ingat. Walaupun gak bisa ngitung, tetap harus ingat. Kenapa gak bisa ngitung? Karena nikmat Allah turun setiap saat, jumlahnya berubah. Gak mungkin kita bisa mampu menghitung nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu. Contoh, kalau nggak salah saya pernah ngasih contoh. Sebelum Ramadan saya mengatakan kepada Bapak Ibu, mungkin ini terakhir. Ternyata nggak jadi terakhir, datang mungkin. Kemudian kita semua panjang umur, amin. Contoh yang paling gampang, kita punya mata kanan kiri. Dari bangun tidur sampai malam ini kita gerak kiri kanan kiri berapa kali? Bisa hitung? Atas bawah berapa kali? Bisa hitung? Mata kita sama Allah dilengkapi tutup. Buka tutup mata dari pagi bangun tidur sampai malam ini berapa kali? Bisa hitung? Itu baru mata. Belum hidung, belum lesan, mulut. Hidup kita dari pagi sampai bangun tidur berapa kali kita menghirup udara? Bisa hitung? Berapa kali kita menghirup aroma? Bisa hitung? Ini kalau hidup udah gak bisa menghirup aroma, karantina musibah. Dan subhanallah, luar biasa semuanya, mata, hidung, mulut, telinga Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu, kalau hidung kita lubangnya ke atas gimana dia? Keluar musim hujan, penuh apa? Kelihatannya jelek apanya? Subhanallah, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu. Kalau sekarang ada orang datang ke rumah kita bawa uang 10 miliar, 10 koper, pernah lihat di 10 miliar? Nah, senasib. Mudah-mudahan rezeki kita lancar. Amin. Datang bawa 10 koper, tiap koper isinya 1 miliar. Koper itu dibuka, dicecer depan kita, uang semua isinya. Datangnya jam 12 malam, kira-kira kita yang ngantuknya hilang apa? Ya duit. Kita tanya sama yang bawa itu duit beneran apa duit-duitan? Atau orangnya duit beneran, ngapain duit-duitan dimasukin koper? Orang tadi ngomong sama kita, silahkan ambil ini duit 10 miliar. Kira-kira kita dengarnya kaget apa enggak? Mungkin kita cubit-cubit tangan sendiri, ini mimpi kali ya. Dapat duit 10, pengen. Terusin dulu dari ceritanya. Orang yang tadi ngomong sama kita, ambil duit 10 miliar.
orang tersebut melanjutkan pembicaraannya, dia ngomong sama kita, tapi tolong matanya dua-duanya buat saya. Mau apa enggak? 10 miliar. Kalau berarti kita kaya ya. Kita aslinya, cuma kita belum sadar kalau kita kadang kita pusing mikirin BLT yang telah, kadang ada yang pusing mikirin listrik yang udah bunyi pulsanya. Padahal kita punya aset, maka 10 miliar aja nggak mungkin kita mau dijual. Mulai orangnya, besoknya datang lagi bawa 20 miliar, 20 koper, ambil nih 20 miliar, tapi hidungnya buat saya mau. Rata gak punya hidung, dapat 20 miliar, gak mau. Pulang lagi, datang lagi, bawa 30 miliar, mulutnya buat saya mau. Kalau mata 10 miliar, hidung 20 miliar, mulut 30, berarti 80, ini aset. Pernah kita syukur sama Allah, pernah kita ngomong sama Allah, pernah kita ucap, ya Allah terima kasih saya dikasih mata. Pernah ngomong seperti ini? Ya Allah terima kasih saya dikasih hidung. Ya Allah terima kasih saya dikasih mulut. Apa yang ada di hati kita? Dompet tipis, beras, minyak, SPP, ujian belum. Sebentar lagi tahun ajaran baru, harus beli, liburan harus jalan, duitnya belum, syukurnya kapan? Kita diminta selalu syukur. Dan maaf Bapak Ibu, ini ngomong lagi berbicara syukur. Ada satu perasaan itu sering terjadi kepada kita, dan kita sering memelihara perasaan tersebut. Ternyata perasaan itu tidak ada pahalanya dan tidak ada fungsinya. Tidak ada pahalanya dan tidak ada perasaan apa itu? Sedih. Perasaan apa? Satu sedih berapa kali? Sedih tidak ada pahalanya. Benar. Sedih tidak ada. Sedih bukan perintah Allah Subhanahu. Apa ada di dalam ayatnya? Apa ada di dalam Al-Quran? Allah berfirman, ya ayyuhan nas ihzanu, wahai manusia bersedihlah kalian. Ada ayat seperti itu. Dan tidak ada fungsinya. Tidak ada. Saya mau tanya, ada orang dagangnya sedih apa enggak? Dengan sedihnya dagangan jadi laris apa enggak? Ada orang punya utang sedih apa enggak? Dengan sedihnya utangnya bisa lunas apa enggak? Ada istri suaminya marah, sedih apa enggak? Apa dengan sedih suaminya tidak jadi marah? Ada suami istrinya ngomel, sedih apa enggak? Apa dengan sedihnya istrinya tobat enggak ngomel? Terus fungsinya sedih apa? Sedih nggak ada pahalanya, sedih nggak ada fungsi. Bahkan sedih ada efek sampingnya. Orang yang sering sedih nggak mau melepaskan sedihnya, stres. S2, stroke, mau tidur pelukan sama sedih. Bangun tidur ingatnya, keluar rumah bawa, masuk rumah bawa, dapat es, pahala nggak ada, fungsi, efek samping, dan dilarang di dalam Al-Qur'an. Bahkan maaf Bapak Ibu, ketika Nabi kita Muhammad SAW akan hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau dengan sahabat Abu Bakar berlindung di Gua Thur. Ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar berlindung di Gua Thur, tiba-tiba orang-orang kafir mendekat naik ke Gua Thur. Di situ sahabat Abu Bakar sedih memikirkan nasibnya Nabi Muhammad SAW.
bukan sedih mikirin sendiri, tapi sedih mikirin Nabi. Kira-kira sedihnya positif apa enggak? Sedihnya baik apa enggak? Sedih mikirin Nabi. Ternyata nggak boleh sama Nabi. Nabi tidak bakal hebat kamu, bakal sedih kamu sama saya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, jangan sedih. Dalam keadaan genting pun Nabi Muhammad mengingatkan sahabat Abu Bakar agar tidak sedih. Sampai perkataan itu Allah berikan di dalam Al-Quran. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha, Allah bersama. Nah ini Bapak Ibu yang kita sering hidup sama sedih, kita sering dilanda sedih, kita sering dirasuki sedih, bukan karena problem yang kita hadapi, tapi karena kita sering lupa innallaha, Allah bersama kan? Kita lupa kadang punya Allah yang maha kaya, kita lupa kadang punya Allah yang maha sayang, kita lupa punya Allah yang maha mampu. Kalau kita sedih, minta sama Allah agar sedihnya dihilangkan, jangan dipelihara, tapi minta di. Dan itu ajaran Nabi Muhammad tadi kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal, wa a'udzubika min ghalabatil din wa qahril rijal. Belum hafal? Nanti jawab biar bagi-bagi. Ini doa ajaran langsung Nabi Muhammad agar dibaca pagi sore, minta sama Allah biar sedihnya hilang, jangan dipelihara, tapi minta sama Allah biar sedihnya hilang. Karena sedih nggak ada paha, sedih nggak ada bom, sedih ada efek samping es, sedih dilarang di dalam is. Yang diminta show bukan sedih, tapi apa? Kalau syukur, hidup kita tambah nikmat. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Gak ada ayatnya lain hazintum la azidannakum. Kalau kalian sedih aku tambah nikmatnya, gak ada ayatnya. Yang ada kalau syukur ditambah nikmat, kalau sedih dilarang dalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nabi Muhammad dibuat turun. Sahabat Abu Bakar sedih mikirin Nabi Muhammad. Kira-kira ada nggak keadaan yang lebih penting daripada keadaan yang dihadapi sahabat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad waktu di Batu? Ada yang lebih penting? Cuman berdua di dua sur, orang kafir di mulut dua sudah mendekat. Sahabat Abu Bakar sedih tetap dilarang oleh Rasul. Pernah lihat dua sur Bapak Ibu? Pernah ya? Mudah-mudahan yang belum kesana cepat kesana, amin. Yang sudah kesana mudah-mudahan cepat bisa kembali ke Haromen, amin. Dua tur ini di atas gunung. Dan gunungnya bukan seperti di Indonesia, gunungnya gunung batu. Saya pernah ditunjukin teman saya itu dua tur mau naik. Saya bilang naiknya sih bisa, turunnya bisa duduk. Itu Rasulullah dan sahabat Abu Bakar di sini berhari-hari. Dan ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar di situ, Asma, putrinya sahabat Abu Bakar, sehari 2 kali naik turun, 2 tur bawa susu untuk Rasulullah dan sahabat Abu. 2 tur itu jauh dari kota Mekah dan tinggi. Itu Siti Asma naik sehari 2 kali ke sana bawa susu. Kira-kira keadaannya Siti Asma saat itu dengan keadaan kita sekarang lebih menyedihkan mana? Lebih menyedihkan mana? Lebih menyedihkan Siti Asma naik turun 2. Taruhannya nyawa, kalau ketahuan sama orang mati bisa dipenggal Siti Asma. Bahwa masalah Sayyidina Muhammad. Putrinya naik turun gunung. Ayahnya nunggu ya Rasulullah, tetap gak boleh kita mesti ingat Allah bersama kan. Kalau doa Bapak Ibu
yakin pasti doa kita diijabah. Ini syarat doa. Karena Allah sudah janji ud'uni astajib, pasti aku pasti jawab. Jangankan kita, iblis ketika diusir oleh Allah, iblis sempat-sempatnya doa. Rabbi anzirni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, aku diberi kesempatan ganggu manusia sampai hari kiamat. Iblis diusir oleh Allah, malah sempat-sempatnya minta kepada Allah. Apa jawabannya? Kamu iblis, aku kasih kesempatan. Iblis minta dijawab oleh Allah. Sejahat-jahatnya kita kan nggak mungkin seperti iblis. Kita umatnya Nabi Muhammad. Senumpuk-numpuknya dosanya kita masih banyak dosanya ini. Kita punya ciri kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau doa yang yakin, syukur, perbanyak doa, jangan meratapi dompet tipis dibuka, ditutup, dibuka, gak mungkin tambah duitnya, apalagi sampai dipotong jadi status. Yang baca status lagi sama-sama tipis. ATM minta maaf dipotong. Yang baca status juga ATM-nya saldonya lagi kosong. Terus mintanya sama orang. Dompet tipis minta sama Allah, dompet tipis ya. Mata alhamdulillah sehat, syukur dulu tapi mata alhamdulillah sehat, hidung sehat, mulut sehat, telinga sehat, alhamdulillah. Masih punya nikmat iman, nikmat alhamdulillah. Dompet tipis ya. Minta tolong dibeli. Mintanya sama siapa? Tapi show, jangan meratapi gak ada efek sampingnya. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah jelaskan dalam ayat tadi, in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulu kalian itu wahai umat manusia saling bermusuhan sebelum adanya fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah mempersatukan antara kalian. Dulu Bapak Ibu, di Madinah ada dua suku besar. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Setiap hari perang, bukan musiman, setiap hari saling membunuh. Setiap hari dua suku ini saling serang. Gak pernah aman. Kota Yathrib, dulu namanya Yathrib, diubah menjadi Madinah. Yathrib gak pernah aman. Setiap hari perang, setiap hari ribut, setiap hari tawuran. Dan itu berlangsung selama 120 tahun. Itu terjadi selama 100. Kemudian Nabi Muhammad masuk kota Madinah membawa agama Nabi Muhammad dakwah, suku Aus banyak yang menjadi pemeluk Islam. Suku Khazraj banyak yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ketemu di majelis Nabi Muhammad, itu orang Aus, itu orang Khazraj, gak jadi ribut. Bersaudara damai berkat perjuangannya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammadnya mempersatukan umat, masa kita yang bikin bercanda malu. Kita harus meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Kita harus meneruskan misi Nabi Muhammad, mempersatukan jangan menjadi penyebab pecah belah. Tahan omongan. Kalau sekarang ditambah lagi, tahan hati, tahan omongan, tahan jempol. Jangan komen yang negatif. Jangan nge-share yang bikin ribut. Hati, lesan sama HP-nya mestinya. Hati-hati. Jangan kita merusak misinya Nabi Muhammad. Tapi kita harus meneruskan misinya Nabi Muhammad, mempersatukan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi saudara karena perantara nikmat Allah Subhanahu. Hati-hati Bapak Ibu, kakak adik, jangan sampai pecah. Paman ponakan harus akur. Bibi ponakan jangan sampai ribut tapi jangan berkepanjangan. Ribut nggak apa-apa. Yang nggak boleh ini panjang urusan. Pernah lihat anak kecil ribut? Kira-kira akurnya berapa lama? Sebentar kan? Anak kecil ribut sebentar akur. Kalau ada orang tua ribut lama nggak akur, berarti kalah sama ribut nggak apa-apa. Suami istri ribut lumrah, itu bumbu kehidupan. Tapi kalau overdosis sehari 27 kali ya kan. Yang lumrah itu seminggu sekali, 10 menit aja. Kalau bisa dikasih, kalau mau ribut dikasih alarm. Oh udah 10 menit dong, dan terusin. Waktunya atur. Kakak adik beda pendapat berselisih ribut lumrah, tapi jangan lama-lama. Ada satu riwayat Nabi bersabda, al-mu'min sari'ul ghadab wa sari'ul ridha. Orang mukmin ini secara umum, kita berbicara secara umum, kita nggak bahas yang kelas-kelas ini. Secara umum yang namanya orang mukmin nggak apa-apa, gampang marah, tapi cepat akur. Hatinya cepat hilang marahnya, cepat marah, cepat itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Karena maaf Bapak Ibu, hakikatnya semua ini yang menggerakkan kan Allah Subhanahu. Kalau kita mau marah, berarti kita marah sama siapa? Ada satu cerita. Ada seorang syekh, istrinya minta dibelikan semangka. Keluar syekhnya ini dari rumah ke pasar beli semangka. Sampai di rumah, semangkanya dibelah, dimakan, ternyata kecut. Istrinya marah-marah, ngomel-ngomel. Suaminya ini santai, dia ikut marah. Makanya bapak-bapak ini kalau istrinya ngomel, jangan ikut ngomel. Santai-santai. Istrinya lihat suaminya santai, emosinya semakin memuncak. Dia tanya sama suaminya, kamu nggak tahu saya marah? Tahu kata suaminya. Tapi kenapa nggak respon? Saya bingung kamu itu marahnya sama siapa? Maksudnya gimana? Sekarang saya mau ngomong sama kamu. Duduk kata suaminya, duduk. Saya beli semangka ke pasar, nggak mungkin sengaja cari semangka kecut. Saya pasti pengen beli semangka yang penjualnya gak mungkin sengaja jualan semangka karena dia pengen dapat pelanggan, pasti jualannya semangka yang lain. Petaninya gak mungkin sengaja nanam semangka biar rasanya. Terus kamu marahnya sama siapa aja? Bingung juga istri. Iya, saya marah sama siapa? Ada suaminya, kamu berarti marahmu hanya tersisa satu. Maksudnya, berarti kamu marah sama yang bikin semangka kecut. Siapa yang bikin semangka kecut? Allah Subhanahu. Sadar. Jadi kalau ada orang ngomong yang gak enak, kita ingat yang gerakan desa dia itu siapa? Berarti marahnya sama. Kalau ada yang merugikan kita, yang menggerakkan dia siapa? Terus kita marahnya sama siapa? Ini zaman muda. Dan pasti kita lagi ya saya oleh Semarang. Sekarang contoh. Ada di antara bapak ibu lagi naik motor, diserempet mobil, marah apa? Ternyata turun dari mobil itu, dia saya oleh jadi marah apa? Jadi marah apa? Tetap marah. Ya kan? Ya kan? Nah, karena ada orang direpet kita kan gerakan orang itu direpet kita siapa? Sudah, terus kita marahnya sama siapa? Marah gak apa-apa, tapi
Tapi langsung ingat semuanya itu terjadi karena ada satu kota namanya kota Tari di Yaman. Itu katanya itu kota Banyuwangi di situ. Katanya kalau ada mobil sama mobil tabrakan, ribut supirnya tetap ribut. Tapi kalau ada salah satu supir yang mengucapkan sholawat, gak jadi ribut. Lagi ribut ini, salah satunya langsung sholawat. Untuk sholat halan, sholawat. Jawab ini dia lagi ribut. Allah Rasulullah kan gak jadi ribut. Karena ingat kejadian itu dari Allah Subhanahu. Ini obat biar kita kalau marah gampang hilang marahnya. Semuanya yang menggerakkan siapa? Kalau kita terus marah berarti kita marah sama siapapun itu. Jangan pertama berpegang teguh dengan agama itu yang menghubungkan kita dengan Allah, yang mengikat kita dengan keselamatan dunia. Tapi berpegang teguh dengan agama butuh Yang kedua jangan dulu ada dua suku besar yang selalu ribut bersatu karena dakwahnya Nabi Muhammad, suku Aus dan suku Khaz. Suku Aus dan suku perang selama 120 akur karena masing-masing jadi umatnya Nabi. Jangan tapi banyak sedih gak ada sedih gak ada paha, sedih ada efek. Seterus sama. Kalau seterus ini marah-marah yang kita. Rasa lambung naik, ada jantung, tekanan darah, kencing manis, asam urat. Itu karena sedih, semuanya karena sedih. Kemudian ingat segala sesuatu yang menggerakkan siapa? Ini obat hati biar kita gampang hilang marahnya. Ingat yang menggerakkan semuanya. Kalau lagi sedih juga ingat punya Allah pasti jawab doa. Iblis doa saja apalagi mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang tidak syukur. Amin. Manusia yang gampang syukur, manusia yang gak gampang sedih, manusia yang semangat, bukan manusia yang berat hati nasib. Kemudian Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu husnuzon, yang gampang hilang marahnya, yang bisa menjaga lesannya, yang bisa menjaga hatinya, yang bisa menjaga jempolnya, yang gak komen dan nge-share sembarangan, agar kalau suasana semakin kondusif, Indonesia semakin aman, Indonesia semakin indah, Indonesia semakin sejahtera, dan kita semuanya yang hadir di sini ataupun keluarga kita, saudara kita, tetangga kita semuanya, Allah kabulkan hajatnya, Allah beri jalan keluar dari problemnya. Kita dan mereka mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ala alimnya kuduliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma la rahya baihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma la rahya lihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Thumma la rahya usyuhati wa salihin. Wa ala imadir rasyidin wa ala ulama al-amilin. Thumma la rahya walidina wa walidihum wa amwatina wa amwatihum wa amwatil muslimin ammah. Al-Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل سوء أهل الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد.